Dari jam 10 malam sampai jam 3 pagi itu tarik-tarikan selimut. Yang narik siapa? Nggak tahu. Karena nggak ada yang berani ngeliat. Oh, masuk dia. Ketemu lagi sama aku, Awek si Tepu. Acem kabar kalian, wah? Pasti paten ya, wah. Wah, kali ini aku akan berbagi cerita dari teman aku yang bernama si Ujo. Gimana ceritanya? Let's go! Kejadian ini terjadi pada tahun 2003. Pada saat itu, si Ujo masih SMA. Dan dia lagi ngumpul sama kawan-kawannya, Wak. Pada saat itu mereka berencana weekend ini mau kemana. Belum ada tujuan. Tiba-tiba salah satu dari antara mereka, anggaplah namanya si Budi, nyeletuk gini, "Woi, kayak mana kalau weekend ini kita ke villa bapak aku aja?" "Ih, di mana tuh?" "Ada dekat Gunung Salak." "Cemana mau kalian?" "Boleh lah. Yuk. Akhirnya didata yang mau ikut siapa aja dan terkumpullah 8 orang yang mau ikut ke villa tersebut. Singkat cerita, besoknya mereka langsung berangkat dan menuju ke stasiun Bogor. Dari stasiun Bogor, mereka charter angkot menuju ke villa tersebut. Setelah beberapa jam perjalanan, akhirnya mereka nyampe lah itu sekitar sorean. Nah, villa tersebut, Wak, itu di dalam klaster. Jadi, di dalam klaster itu ada pintu gerbangnya, ada security-nya, dan di dalam itu banyak-banyak villa-villa. Sebenarnya kalau kata si Ujo, ini bukan villa, ini bentuknya aja kayak rumah-rumah jadul gitu. Dan situasi sore pada saat itu ramai depannya, Wak. Nah, salah satu dari mereka nanya ke Budi, "Bud, yang mana villa bapak kau?" "Oh, kalau dari sini kita lurus saja, belok kanan, terus belok kiri." "Oh ya udahlah, ayolah, apalagi kita tunggu." Akhirnya masuklah orang tuh jalan ke dalam. Dan sebelum sampai ke villa si Budi, di mana posisinya itu paling ujung, mereka kan melewati beberapa villa. Tiba-tiba di salah satu villa itu lagi ada orang, di mana lagi ada anjing. Dan anjingnya itu gonggong, Wak. Gonggong bukan karena rombongan si Ujo lewat. Dan gonggongnya itu nggak yang gonggong nggak gitu, Wak. Gonggongnya itu kayak gini, Wak. Nah, tapi nggak dihiraukan sama orang itu, Wak. Orang tuh jalan aja terus, ya namanya anjing ya, dia mau gonggong kek, mau jungkir balik, mau jadi YouTuber ya terserah dia lah. Nggak berapa lama jalan, akhirnya sampailah orang ini ke villa si Budi. Itu sekitar jam 5:30 sore. Terus dibukalah pintunya itu. Pas dibuka, Wak, itu debunya tebel-tebel kali, Wak. Tebel-tebel kali. Dan kayaknya villa ini kata si Ujo, itu memang ada penjaganya, tapi cuma megang kunci, bukan untuk bersih-bersihin gitu. Begitu orang masuk, salah satu dari rombongan si Ujo ini ngomong gini, "Wak, kita bersihkan dulu yuk. Kotor kali nih, biar enak kita tidur-tidurnya." "Oh ya betul juga ya." Ya udahlah, gotong royong lah orang ini bersihkan villa itu, yang nyapu lah, yang ngepel, yang buangin sampahnya lah. Pokoknya sampai villa itu bersih. Akhirnya selesai orang ini gotong royong itu sekitar jam 7 kurang 5 apa kurang 10 lah gitu. Abis bersih-bersih, santai lah orang ini semua kan. Nah, salah satu dari rombongan si Ujo ini ngomong gini, "Wah, keluar minuman tadi." "Oh iya ya," katanya. Rupanya, Wak, dari Jakarta orang ini udah bawa anggur merah sebanyak 2 botol. Dituanglah ke dalam gelas, bagi-bagilah. Satu gelas tuh bagi-bagi semuanya. Dan kebetulan sudah jam makan, salah satu dari antara orang ini, kita anggaplah namanya si Andi, bilang gini, "Wak, makan lagi teh, Wak. Biar aku aja yang masak Indominya." "Oh ya, boleh. Dan posisi dapurnya itu, Wak, kalau dari ruang tamu bisa ngeliat dapur, dan dari dapur bisa ngeliat ke ruang tamu. Nah, akhirnya si Andi kesana lah untuk masak Indomie. Nah, di sini kompor gasnya, di depannya jendela, dan di samping jendela itu ada pintu menuju ke halaman belakang. Masalah si Andi nih, Wak. Masa si Andi ini tiba-tiba, Wak, lewatlah bayangan hitam. Set. Nggak dihiraukan sama si Andi gitu. Lagi masak-masak gini dia, lewat lagi bayangan hitam itu. Ser. Karena posisi lapar, ya udahlah, aku lapar kok. Masak aja terus masak, tiba-tiba lagi, Wak, pintu kebuka. Karena tadi otak udah terekam posisinya lapar, masih positif lah pikiran si Andi. Ya udahlah, aku tutup aja pintu, mungkin terbuka karena angin. Tutup pintu, dikuncinya 2 kali, trek, terus ada kunci engselnya juga, trek. Akhirnya selesai lah dia masak. Dibilang sama kawan-kawannya, "Woi, udah selesai nih, yuk bantu aku angkat lah." Nah, diangkat orang itulah semuanya ke ruang tamu, makanlah semuanya. Habis orang ini makan, lanjut orang ini masih ngumpul di ruang tamu itu, masih ketawa cerita seru-seru, bercanda-bercanda sambil minum anggur merah. Selagi orang ini bercanda-bercanda gitu, Wak, tiba-tiba pintu yang di dapur tadi yang arah ke halaman belakang kebuka, Wak. Serentak semua terdiam. Bem, si Andi nanya, "Siapa tadi ke belakang? Pintu tadi udah aku kunci loh. Kau ke belakang?" "Enggak." "Kau ke belakang?" "Enggak." "Ah, serius udah kau kunci?" "Iya, udah aku kunci loh." "Serius udah kau kunci?" "Iya, udah aku kunci." Terus kawannya ngomong gini, "Mabuk kali kau." "Mabuk kayak mana? Orang aku belum minum kok. Kan aku tadi masak, lihat-lihat aja minum." Terus dibilang si Andi, "Itu tadi pintu udah aku kunci 2 kali, terus gue engsel." Makin bingung orang ini kan, kok bisa kebuka gitu kan? Siapa yang buka pintu? Dah, akhirnya
dikunci lagi lah pintu itu. Dikunci lagi 2 kali, terus diengsel cek gitu. Jadi Wak, yang tadinya suasana lagi cerita, ketawa, happy-happy sambil minum-minum gitu, hening. Pada saat itu udah sekitar jam 8:30. Salah satu dari orang ini ngomong gini, Wak, "Woi, sholat lagi kita yuk." "Oh iya, sholat lagi kita yuk, sholat." Akhirnya wudhu orangnya semua, dan orang ini sholatnya di ruang tamu. Dan yang menjadi imamnya itu kita buatlah namanya si Joko. Jadi pada saat mereka sholat, tiba-tiba Wak, keluar darah dari hidung si Joko. Aduh, macan. Udah gitu Wak, pada saat mereka sujud, mereka kan 8 orang. Itu 88 ya Wak, terlempar, tercampak ke depan. Jadi kayak didorong apa ditendang lah gitu Wak. Berhenti sholat. Kaget lah semua kan, tengok-tengokan. Siapa yang nendang? Akhirnya mereka berembuk, Wak, kita wudhu lagi. Apapun yang terjadi, sholat tetap harus berjalan. Wudhu lagi mereka semua. Imamnya kan si Joko nih. Sampai di rakaat terakhir, itu keluar darah lagi, Wak. Ya ampun. Nah, pas nengok ke kiri gini, Wak, bayangan hitam besar, Wak. Waduh. Ya kalau film dari orang ini, yang dorong orang ini semua atau yang tendang orang ini semua tadi, itu bayangan hitam inilah. Habis orang ini sholat, duduklah orang ini semua dalam keadaan hening. Terus orang ini bilang gini, "Udahlah Wak, mendingan kita tidur aja yuk." "Oh iya betul tuh Wak, mendingan kita tidur aja. Kita tidur satu kamar aja semua." "Oh iya bagus tuh, iya betul. Jadi kalau ada apa-apa ketahuan." Iya. Masuklah orang ini dalam satu kamar. Sebenarnya itu kamar ada 3 Wak. Jadi orang ini masuk dalam satu kamar, tidurlah semuanya di situ. Pakai selimutlah semuanya, dan belum ada yang bisa tidur. Yang penting mereka dalam kamar lah semuanya. Udah gitu Wak, selagi orang ini tidur, selimut orang ini ditarik Wak. Tapi nggak ada yang ngomong. Diam aja semua. Tarik lagi. Nggak berapa lama yang sebelah ditarik selimutnya. Tarik lagi. Tapi orang ini nggak berani ngomong. Cuma lihat-lihatan doang. Ditarik. Begitulah terus Wak sampai jam 3 pagi. Belum bisa tidur orang ini. Main tarik-tarikan lah. Dari jam 10 malam sampai jam 3 pagi. Itu tarik-tarikan selimut. Yang narik siapa? Nggak tahu. Karena nggak ada yang berani ngeliat. Dan mereka bisa tidur setelah ada suara azan subuh. Barulah mereka bisa tenang tidur. Dan bangunlah mereka jam 10 pagi. Ceritalah semua kalau selimut mereka itu tadi malam ditarik. Dan salah satu dari antara mereka ngomong gini, "Masih lumayan kalau cuma selimut ditarik. Ini kaki aku ditarik-tarik Wak." Waduh. Akhirnya itu kan posisi lapar Wak, masak Indomie lagi nih. Tapi 4 orang nih yang masak Indomie, 4 orang di dapur, dan saling dempet, dan harus saling kelihatan, dan harus saling tahu melakukan aktivitas apa. Singkat cerita, akhirnya datanglah supir angkot itu dan mengantarkan mereka menuju ke stasiun Bogor. Dan pada saat menuju ke stasiun Bogor, salah satu dari antara orang ini ada yang ketiduran. Dan dia cerita, "Wah, aku tadi mimpi Wak." "Mimpi apa?" "Itu bayangan itu ngomong gini Wak, 'Ngapain kalian kesini?' Kayaknya dia marah deh kita minum-minum di situ." Ya iyalah, orang ini kan bawa minuman. Dan orang ini juga masuk ke situ tuh nggak ada permisi, nggak ada ini. Namanya anak SMA lah ya, sosok jago lah gitu, sosok paten lah gitu kan. Dan kalian tahu Wak, terus dia ngomong gini, "Wak, ini kepala kok sakit ya?" Pas dilihat benjol Wak. Jadi dalam mimpi itu Wak, dia kayaknya diketok gitu kepalanya. Akhirnya orang ini sampailah ke Jakarta, pulanglah ke rumah masing-masing, dan besoknya pas di sekolah mereka ngumpul dan cerita lagi Wak. "Wah, aku kemarin waktu pas tidur di rumah kok selimutku masih ditarik-tarik ya. Ih, kamu kayak gitu Wak, kaki aku ditarik. Ih, kawannya juga cerita, wah aku dinampain Wak." Jadi semua versinya beda-beda. Jadi ada yang dinampain, ada yang ditarik-tarik selimutnya, ada yang dipegang kakinya, ada yang dimimpiin, pokoknya banyak lah. Akhirnya orang ini ngomong gini Wak, "Udahlah, kita nanti malam ke guru ngaji itu aja. Dia bisa nih bersih-bersihin gini." "Oh iya, jam berapa, yolah." Akhirnya mereka ke tempat guru ngaji itu dan diceritakan orang ini semua. Dan akhirnya orang ini dibersihkan lah semuanya. Selamat lah orang ini Wak. Oke Wak, itu dia cerita dari teman aku si Ujo. Mungkin kalian ada punya cerita lain yang menarik, boleh langsung aja kalian share biar aku bawain. Dan jangan lupa Wak, di like, di komen, dan di subscribe ya Wak, bagi yang belum subscribe. Dan juga kalau bisa di share Wak. Aku Awex Tepu, masuk dia.